Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. 1. Nelly Nurfaida, 2. Febrina Nabila Arofah, 3. Nailul Hidayah, dan yang keempat Ifah Nurmaila Alfianti. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Artinya, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Artinya, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Artinya, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Fadakir innama anta mudakir. Artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Shadaqallahul azim. Kajian leksikon atau linguistik. Makna mufradat. Dalam ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata yang duruna merupakan bentukan dari kata nazara yang zuru nasron. Karena kata nazara di dalam kamus mempunyai 3 makna. Pertama, nazara berarti melihat atau memandang. Kedua, nazara ila bermakna melihat dari berbagai aspek. Dan yang ketiga, nazara fi bermakna berpikir tentang suatu urusan. Ayat 18. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Berfokus pada kata rufi'at yang berarti setinggi-tingginya dengan tidak menggunakan penahan dan fondasi. Kata rufi'at berasal dari kata rafa'at yang artinya tinggi, terkadang untuk badan, terkadang untuk bangunan, terkadang untuk zikir. Dan dalam surah ini, tinggi yang dimaksudkan menunjukkan makna tingginya tempat. Ayat 19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Berfokus pada kata nusibat. Maksud kata nusibat ialah tetap tegak, lekat, tidak condong ke sana sini ataupun bergeser. Ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Berfokus pada kata sutihat yang berasal dari kata sahtun yang berarti rumah yang tinggi. Maksud kata sutihat ialah seperti membentangkan tikar sehingga bisa diinjak. Yang kedua, kritik eidetis. Di dalam kritik eidetis ini membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, kajian konfirmatif, yang kedua, kajian realitas historis atau asbabun nuzul, yang ketiga, kajian ragam bahasa, dan yang terakhir, analisis generalisasi atau nilai pendidikan. Kajian konfirmatif. Hadis yang berkaitan dengan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi An Anas bin Malik qala qadima unasun min uqalin aw urainata fajtawal madinata fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa ayashrabu min abwaliha wa albaniha fantolaqu falamma sahu qatalu ra'ya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'ama faja'al khabaru fi awalin nahari faba'asa fi asarihim falamar tafa'an naharu ji'a bihim fa'amarok faqota'a aydiyahum wa arjulahum wa sumiras a'yunuhum wa alqu fil harwati yastaskuna fala yusqaun. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Ulq atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta atau zakat. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi dan membawa unta-untanya.
Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka meminta minum namun tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari nomor 233. Kajian realitas historis atau asbabun nuzul. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim telah mengetengahkan melalui Qatadah yang telah menceritakan bahwa setelah Allah menggambarkan kenikmatan yang ada di dalam surga, orang-orang yang sesat merasa kagum dengan hal tersebut. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Kajian ragam bahasa. Kata nazaro dalam ilmu balaghah sebenarnya punya dua makna. Pertama, nazara ilah yang berarti melihat biasa, bukan meneliti. Kedua, nazara secara fisik yang berarti pemikiran atau dugaan yang menghasilkan sesuatu pengetahuan. Makna terakhir inilah cocok dengan penafsiran di atas. Selain itu, terdapat perihal juga dalam menggunakan kata khuliqat pada ayat 17. Kata ini adalah bentuk fi'il madhi atau kata kerja pasif dari kata kholaqa. Kholaqa berarti menciptakan sesuatu di luar kelaziman, tapi dalam batas yang bisa dikaji secara ilmiah oleh manusia. Kata ini juga dapat berarti Allah pencipta segala sesuatu. Dalam pengertian kata ibil atau unta pada ayat 17, terdapat perbedaan. Ada yang mengartikan ibil sebagai awan, bukan unta. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, ibil juga berarti awan yang mengandung air. Alasan penguat lainnya karena ayat-ayat setelah kata ibil berbicara soal langit, gunung, dan bumi. Jika diterjemahkan sebagai awan, maka keseluruhan ayat 17-20 akan lebih menyatu. Analisis generalisasi atau nilai pendidikan. Ayat 17 ini bertujuan menyadarkan orang kafir untuk kembali ke fitrahnya. Pertanyaan di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta yang bijaksana. Apabila hal ini sudah disadari kuat, maka timbul kesadaran yang kuat pula untuk kembali ke fitrahnya. Perbincangan sejak permulaan surat ini bertujuan menegaskan tentang berbagai urusan akhirat, serta apa saja yang berkaitan dengan manusia pada hari kiamat. Ayat tidaklah mereka perhatikan unta, bagaimana ia diciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan unta sebagai objek pengamatan, mengingat bahwa ia adalah hewan paling berguna di kalangan bangsa Arab ketika itu. Ayat surat Al-Ghasyiyah apabila ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi, termasuk kepada komunikasi intrapersonal dengan proses berpikir. Berpikir melibatkan semua proses sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas. Pada surat inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan memikirkan semua ciptaannya. Dalam komunikasi interpersonal ada yang disebut dengan konsep diri, yaitu pandangan tentang diri. Konsep diri memiliki dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Kritik praksis atau hikmah. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri apa yang telah Allah kasih kepada kita. Yang kedua, selalu mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sementara dan nanti akhirnya kita juga akan kembali padanya. Yang ketiga, semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang meragukan kekuasaannya untuk memperhatikan alam raya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.